Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan klik tombol lonceng untuk update video terbaru dari DTTV. Oke, lanjut. Semuanya, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas bagaimana kekejaman PKI terhadap rakyat Indonesia, terutama pada para santri dan para ulama. Pastinya kalian sudah tidak asing lagi dengan cerita-cerita mengenai kekejaman PKI yang sudah beredar, karena kita kan sudah diajarkan dari sejak kita masih SD sudah diajarkan doktrin-doktrin tentang kekejaman PKI, entah itu dari lubang buaya atau pembantaian sejenisnya. PKI adalah sebuah partai yang beraliran komunis, partai komunis non-penguasa terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok, yang pada akhirnya dihancurkan pada tahun 1965 dan dinyatakan sebagai partai terlarang setahun berikutnya. Nah, pada tahun 1950-an, PKI mengambil posisi sebagai partai nasionalis di bawah pimpinan D.N. Aidit dan mendukung kebijakan-kebijakan anti kolonialis dan anti barat yang diambil dari Presiden Soekarno. Aidit dan kelompok di sekitarnya termasuk pimpinan-pimpinan muda seperti Sudisman, Lukman, Nyoto, dan Sakirman menguasai pimpinan partai pada tahun 1951. Pada saat itu, tak ada satupun dari mereka yang berumur lebih dari 30 tahun. Dari sekitar 3.000 sampai 5.000 anggota pada tahun 1950-an menjadi 165.000 pada tahun 1954. Dan bahkan pada tahun 1959, anggota dari PKI berkembang sangat cepat, yaitu memiliki anggota 1,5 juta pada tahun 1959. Nah, pada Agustus 1951, PKI memimpin serangkaian pemogokan yang diikuti oleh tindakan-tindakan tegas oleh kubu yang menentang PKI di Medan maupun di Jakarta. Akibatnya para pimpinan PKI kembali bergerak di bawah tanah untuk sementara waktu tentunya. Lanjut lagi, pada Februari 1951, sebuah upaya kudeta yang dilakukan oleh kekuatan pro-Amerika Serikat antara militer dan politik sayap kanan, para pemberontak yang berbasis di Sumatera dan Sulawesi memproklamasikan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia pada tanggal 15 Februari. Pemerintahan revolusioner yang terbentuk ini segera mulai menangkap ribuan anggota PKI di daerah di bawah kendali mereka. PKI mendukung upaya Soekarno untuk memadamkan pemberontakan, termasuk pemberlakuan hukuman darurat militer, dan pemberontakan itu akhirnya bisa dikalahkan. Pada bulan Agustus 1959 terjadi upaya atas nama militer untuk mencegah penyelenggaraan Kongres PKI. Namun, Kongres digelar sesuai jadwal dan ditangani oleh Soekarno sendiri. Pada tahun 1960, Soekarno meluncurkan slogan Nasakom, singkatan dari Nasionalis Agama dan Komunisme. Dengan demikian, para PKI sebagai mitra junior dalam pemerintahan Soekarno resmi dilembagakan. PKI menyambut baik peluncuran konsep Nasakom itu, melihatnya dari segi front persatuan multikelas. Terlepas dari itu semua, PKI menyimpan banyak kekejaman, banyak korban yang tewas bahkan dilecehkan oleh para anggota PKI, terutama dari golongan ulama maupun santri. Ambil saja contoh, terjadinya kekejaman PKI ini di desa Kanigoro. Di sana, anggota PKI menginjak-injak Al-Quran serta melecehkan para santriwati. Hal itu sangat membuat pilu, tak berhenti di situ. Di berbagai daerah lainnya juga terdapat yang serupa, terutama terparah terjadi di Madiun, Ngawi, bahkan di Jakarta. Di Madiun, salah satu yang parah, didirikan sebuah monumen bernama Monumen Kresek. Dikisahkan salah satu pengelola Monumen Kresek, Heri Purwati, dalam sejarahnya mereka yang menjadi korban kekejaman PKI, baik dari tokoh ulama maupun santri, dibunuh secara keji, dicambuk, disayat dengan pisau. Bahkan juga ada yang dikubur dengan hidup-hidup. Dalam dinding monumen itu juga terdapat pula relief yang menggambarkan seorang warga ditelanjangi dan diseret dengan tangan kaki terikat. Ada juga seorang kiai yang diikat diseret kondisi telanjang. Tak tanggung-tanggung, korban pembantaian PKI kala itu mencapai 1.920-an orang. Padahal PKI hanya menduduki Madiun selama 13 hari saja, terhitung sejak tanggal 18 sampai 30 September 1948. Pemberontakan kala itu dipimpin oleh Musso, tokoh komunis Indonesia yang lama tinggal di Uni Soviet yang kini disebut Rusia. Beruntung, pemberontakan itu akhirnya berhasil ditumpas oleh pasukan TNI pada tanggal 1 Oktober 1948. Musso sendiri berhasil ditangkap saat lari ke desa Kresek dengan mengepungnya dari berbagai penjuru. Nah, itu tadi sejarah singkat kekejaman PKI yang ada di Indonesia. Sampai jumpa di next video, jangan lupa like dan subscribe.